Assalamualaikum. Hai guys, kami kelompok 5 akan menyampaikan tentang tutorial aplikasi SAS 2019. Nah, kelompok 5 terdiri dari Intan Ayu Junedi, nomor absen 13, M Latif, nomor absen 16, Putri Pertiwi, nomor absen 21, Ria Armelia, nomor absen 22, dan Titis Wulandari, nomor absen 29. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Al-Wafi, absen 16 dari kelompok 5 PAKN kelas 506. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk install aplikasi SAS, terutama SAS 2019. Nah, awalnya kita harus download RAR-nya dulu. Nah, ini nih. Setelah kita download RAR-nya, kita klik kanan, diekstrak. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai, kita akan dapat folder bertuliskan 2019. Nah, kita klik di folder itu. Kita akan menginstal yang pertama aplikasinya, yang kedua database, dan yang terakhir update SAS yang ini yang paling bawah, yang 0.13. Cara installnya, kita klik kanan, lalu pilih Run as Administrator. Lanjut. Jika ada pilihan untuk menginstal MySQL Connector, akan lebih baik kita memilih yang tipenya komplit. Lalu kita install database-nya, dan langkahnya juga sama. Klik di database, klik kanan, lalu Run as Administrator. Lalu yang terakhir, kita install yang update SAS yang paling bawah, yaitu update SAS 19.013. Angkanya juga sama, klik kanan, lalu Run as Administrator.
Jika sudah, maka akan muncul menu user dan password. Karena kita menggunakan modul yang admin, maka usernya dan passwordnya kita isi admin semua. Admin. Jika ada update, klik update, dan kita tunggu proses update-nya sampai selesai. Nah, update telah selesai. Kita oke, lalu kita keluar. Setelah selesai update tadi, kita menuju desktop. Maka akan didapatkan aplikasi SAS 2019. Kita buka aplikasinya dengan cara double klik di aplikasi SAS 2019. User dan passwordnya masih sama, admin dan admin. Lalu kita login. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Baik, kali ini kita akan melakukan transfer pagu ADK untuk di aplikasi SAS 2019. Sebelumnya, kita download dulu ADK latihan SAS 2019. Setelah terdownload, maka yang akan kita lakukan adalah mengekstrak filenya. Setelah selesai, kita akan mendapatkan dua file ini. Yang pertama dalam bentuk PDF dan ini. File yang berbentuk PDF kita buka. Dan di pojok kanan atas akan tampak kode untuk nanti kita masukkan di transfer pagu. Sebelumnya kita buka dulu aplikasinya. Biasa user dan passwordnya kita isi
admin. Kita login. Untuk melakukan transfer pagu, kita memilih menu pagu, lalu transfer pagu dan revisi pagu. Folder kita memilih dan kode barcode ini kita isi PDF kode yang ada di PDF. Kita kopikan saja. Lalu record aplikasinya kita isi 17 juga. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Selesai, kita bisa mengecek apakah transfer pagu berhasil atau tidak dengan cara pilih menu pagu lalu tayang pagu. Jika proses transfer pagu berhasil, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pertiwi. Saya akan melanjutkan tutorial penggunaan aplikasi SAS 2019 mengenai input data, termasuk perekaman tipe supplier 1, 2, dan 3, dan perekaman kwitansi dan pungutan pajak. Setelah melakukan transfer pagu, langkah selanjutnya adalah penginputan data pada referensi 1 dengan cara klik referensi 1, kemudian pilih kode PPK, kemudian klik rekam, isikan kode PPK dengan angka 01 dan satker angka 015116 dan nama PPK sesuai dengan nama, kemudian klik simpan, lalu klik keluar. Kemudian klik referensi 1, lalu pilih user dan klik rekam. Kali ini kita akan melakukan perekaman 3 data. Yang pertama, kita akan melakukan perekaman pada PPK. Kemudian tuliskan password dan NIP-nya. Pilih level 2 atau operator dan klik menu, pilih angka 1 untuk PPK dan pilih kode PPK. Kemudian klik simpan, lalu lakukan rekaman lagi untuk PPK, maksud saya PPSPM. Kemudian buat password dan isi NIP-nya. Kemudian setelah membuat NIP, kita akan memilih level sebagai operator dan menunya sebagai PPSPM. Kemudian klik simpan, lalu rekam lagi untuk bendahara pengeluaran. Kemudian isikan password dan NIP.
Lalu isikan level sebagai operator dan menunya sebagai bendahara pengeluaran. Kemudian pilih kode BPP sebagai bendahara pengeluaran, lalu simpan. Kemudian klik keluar dan lakukan input data untuk Satker. Tuliskan kode Satkernya, lalu centang dan klik keluar. Kemudian klik referensi satu lagi dan isikan nomor SPP dengan cara rekam, lalu pilih tahun anggaran 2019, tuliskan Satker, anak Satker 01, grup nomor SPMA dan nomor awal alokasi 0001 dan nomor akhir alokasi 9999 dan nomor SPP aktif 003. Kemudian klik OK, lalu keluar dan klik referensi satu lagi. Kemudian kita akan mengisi KPPN. Karena ini Satkernya berada di pusat, maka kita akan menggunakan KPPN dengan kode 019. Centang keduanya, lalu klik keluar. Kemudian kita akan menginput bank pos dengan cara klik rekam, lalu isikan KPPN yang tadi sudah didaftarkan, yaitu 019 dan bank posnya 001 dengan nama bank yang digunakan adalah Bank Mandiri dan kotanya Jakarta Pusat. Kemudian isikan nomor rekening, lalu klik simpan dan klik keluar. Selanjutnya kita akan melakukan rekaman pada supplier. Pada kali ini kita akan melakukan rekam untuk supplier tipe 1, 2, dan 3 dengan cara klik rekam, lalu isikan Satkernya, kemudian pilih tipe supplier, pilih 1 dan isikan NPWP-nya. Kemudian isikan email Satker, lalu nomor telepon Satker tersebut. Kemudian tambahkan alamat, isikan alamat, kota, provinsi, negara, dan kode pos. Negara kita gunakan kode ID sebagai Indonesia, lalu kita menggunakan kode pos 17010. Kemudian kita akan melakukan perekaman pada rekening. Setelah rekening selesai, lalu kita akan klik simpan, lalu melakukan rekaman lagi untuk supplier tipe 2.
Kemudian tambahkan alamat. Tambahkan rekening. Lalu klik simpan. Dan kita akan melakukan rekaman untuk supplier tipe ketiga dengan cara rekam lagi dan pilih tipe supplier 03. Kemudian tambahkan alamat. Kemudian tambahkan rekening. Lalu simpan rekening, simpan alamat, lalu simpan. Kemudian kita klik keluar untuk melakukan pengisian data pada referensi 1 dan melakukan pengisian pada data pejabat dengan cara rekam, lalu masukkan kode satker, masukkan NIP pejabat dan nama pejabat. Kali ini kita akan melakukan perekaman pejabat untuk 3 pejabat. Yang pertama yaitu PPK, kemudian klik simpan, lalu rekam lagi untuk pejabat kedua yaitu PPSPM dengan cara masukkan kode satker, tuliskan nama, lalu masukkan golongan dan jabatan, kemudian beri keterangan sebagai PPSPM. Kemudian lakukan rekam lagi untuk bendahara pengeluaran dengan cara yang sama.
beri keterangan sebagai bendahara pengeluaran, lalu klik simpan. Kemudian klik keluar. Sebelumnya beri centang pada bendahara PPSPM dan PPK. Kemudian klik keluar, lalu isikan nomor kontrak. Dengan cara rekam, lalu masukkan tahun anggaran, satker, kode satker, anak satker, dan lain-lain. Oke, kemudian keluar dan isikan BPP. Sebelumnya alamat kantor, kemudian klik rekam, lalu masukkan alamat, kota, provinsi, kode pos, telepon, kemudian klik simpan. Dan beri centang pada alamat yang tadi telah diinput. Kemudian kita akan mengisi BPP dengan cara pencet plus dan isi data-data. Kemudian jumlah UP berikan 0, kemudian klik centang lalu OK. Klik keluar, lalu setelah semuanya terisi, kita akan melakukan pembagian pagu dengan cara klik pagu, lalu pembagian pagu, kemudian tuliskan 01 pada PPK lalu enter. Nah, dia akan otomatis untuk melakukan pembagian pagu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan perekaman pada SPP, kemudian SPM untuk dapat mengisi perekaman pada kwitansi dan pajak. Kemudian kita akan membuat SPP dengan cara klik SPP lalu RUH SPP, kemudian mengisi data-data dengan cara klik rekam, lalu isikan jenis SPM itu angka 10 atau dana UP, kemudian pilih cara bayar dengan Girobank, isikan kewenangan pelaksanaan dengan KD atau kantor daerah, kemudian jenis dokumennya DIPA, lalu masukkan jumlah pengeluaran sebesar 100 juta dengan jumlah potongan sebesar 0. Lalu kita mengklik supplier, masukkan kode bendahara, cek, lalu klik kembali. Kemudian kita dapat mengklik akun untuk mengecek, kemudian kembali, simpan, lalu keluar. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman pada SPM di menu PPSPM dengan cara kita login menggunakan user PPSPM. Kemudian kita dapat mengklik SPM lalu
pilih catat SPM. Kemudian catat SPM, lalu masukkan SPM yang akan dibuat, lalu pilih simpan, kemudian keluar, lalu kita dapat mencatat nomor SP2D. Kita dapat melihat pencatatan SP2D di menu pencatatan nomor SP2D. Kemudian yang sudah masuk ke dalam pembatalan nomor SP2D berarti sudah dicatat dalam SP2D. Kemudian masukkan nomor dan klik RUH transaksi untuk mencatat transaksi UP. Lalu klik rekam. Kemudian klik angka 5, pilih, kemudian centang, lalu pilih dan masukkan tanggal buku sebesar sama dengan tanggal dokumen sumber. Kemudian klik simpan, lalu kita akan melakukan pencatatan pada RUH kwitansi dan pajak dengan cara klik RUH kwitansi pada bendahara pengeluaran, kemudian klik rekam, lalu pilih non KKP, kemudian proses dan masukkan kegiatan dan output. Kegiatannya kita menggunakan 1017 1701, kemudian outputnya 011, kemudian kita proses. Kita akan menggunakan contoh belanja perjalanan dinas, lalu kita proses. Sebelumnya kita masukkan jumlah pagunya sebesar 30 juta. Lalu kita proses, kita isikan nomor bukti dan lain-lain. Masukkan keterangan untuk pembayaran untuk perjalanan dinas, kotanya kita isi Jakarta Pusat, kemudian tanggalnya kita isi 9 bulan 1 tanggal 15/01/2019, kemudian kita isi perusahaan penerimanya yaitu pegawai,
Lalu karena perjalanan dinas tidak dikenai pajak, kita klik simpan. Kemudian kita akan merekam contoh belanja yang dikenai pajak, yaitu dengan cara rekam, kemudian proses lagi dengan kegiatan dan output yang sama. Kita akan memilih belanja bahan. Sebelumnya kita masukkan jumlah pagu sebesar 25 juta, kemudian kita proses, lalu isikan data seperti tadi. Untuk pembayarannya kita beri keterangan untuk pembayaran belanja bahan, kemudian kita isikan kota, tanggal, perusahaan penerima, nama penerima, dan lain-lain. Lalu karena belanja bahan dikenai pajak, maka kita akan mengeklik pajak. Belanja bahan akan dikenai pajak sebesar PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%. Kemudian kita klik OK, lalu kita dapat mengeceknya. Kita dapat melihat di RUH kwitansi dan RUH pajak. Dengan cara merubah bulan transaksi atau sesuai dengan tanggal. Terlihat bahwa sudah tercatat adanya pajak. Kemudian langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Titi Sulandari, absen 29, akan melakukan input data pada bagian 2 untuk nomor 5-9. Yang pertama, kita akan melakukan perekaman SPP UP. Langkah selanjutnya kita mengklik menu SPP, lalu RUH SPP. Lalu klik rekam. Kita isi datanya. Untuk UP, jenisnya dana UP, tanggal 5 bulan 1 2019, KPPN Jakarta 2, cara bayar giro bank, tanggal bulan 2019, kegiatannya 0, jenis belanja 82, bukannya rupiah murni, kewenangan pelaksanaan kantor daerah. Sifat pembayarannya, karena ini UP maka kita menggunakan dana uang persediaan.
untuk jumlah pengeluaran karena tipanya sebesar 2,1 miliar, maka kita melakukan jumlah pengeluaran sebesar 100 juta. Jumlah potongannya 0. Untuk supplier kita pilih, lalu kembali akunnya, kembali lalu simpan. Nah, itu berikut tadi surat permintaan pembayaran untuk UP. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman SPP untuk TUP. Sama seperti tadi, klik rekam, jadinya sama dana UP. Tanggal 20 bulan 2 2019 kita isi namanya. Nah, karena berikut adalah perekaman TUP, maka kita sifat pembayarannya TUP. Jumlah pengeluaran 100 juta. Kembali akun, lalu klik simpan. Berikut adalah tadi yang bagian input data nomor 5. Untuk bagian selanjutnya kita akan melakukan perekaman SPP GOP. Sebelum melakukan perekaman SPP GOP, kita terlebih dahulu melakukan perekaman DRPP pada bendera pengeluaran. Kita klik bendera pengeluaran, lalu pilih RUH DRPP. Periodenya kita tulis 1/2019, lalu rekam. Tanggal 10 bulan 2 2019. Untuk jenisnya, karena kita akan merekam GOP, maka kita pilih GOP. Alamat Jalan Wahidi 2 nomor Jakarta Pusat. Lalu pilih dua-duanya. Simpan. Pilih periodenya 0, lalu pilih terus kirim. Setelah itu keluar, kita akan melakukan perekaman ke UP. Pilih SPP, RUH SPP,
klik rekam. Karena kita melakukan perekaman QP, maka pilih nomor 5. SPP KPPN penerimaan 19 10/02/2019. Lalu kita input data ini. Setelah pembayaran QP, enter, selanjutnya enter. Pilih supplier. Pembayaran pengalihan uang, persediaan. Lalu kembali. Akunnya sudah benar, kembali. Klik simpan. Berikut tadi adalah perekaman SPP Cube. Bagian input data selanjutnya, kita akan melakukan perekaman kontak. Yang pertama, kita masuk pada referensi 1, lalu pilih nomor kontrak. Kita rekam untuk nomor kontrak pada tahun 2020 terlebih dahulu. Dijadikan transfer karena nomor awal sampai nomor akhir. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya rekam lagi untuk tahun anggaran 2019. Seperti yang sudah dikerjakan tadi. Karena saya sudah mengerjakan, maka langsung ke pada modul PPK, pilih toko dan kontrak, lalu RUH kontrak dan transfer ATK. Karena kita menggunakan tahun kontrak 2019, maka tahunnya diganti 2019. Satkernya dipilih, lalu klik rekam. Lalu isi data pada rekam data kontrak. Nomor kontraknya di 91, PK, KPPN penerimaan, lalu tanggal
Selanjutnya saya akan melakukan perekaman SPBY atau surat perintah bayar. Kita isi data-datanya. Kepada CT Bumi Putra. Untuk pembayaran pengadaan suplai. CV Bumi Putra. Lalu klik berikut tadi adalah perekaman SPBY. Selanjutnya, saya Intan Ayu Junedi, absen 13, akan melanjutkan pengerjaan pada bagian 3, yaitu pencetakan. Ada 3 yang akan dilakukan untuk bagian ini. Yang pertama, pencetakan SPM UP dan TUP, pencetakan SPM GUP, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara. Langsung saja kita menuju SPP. Pilih RUH SPP. Tunggu beberapa saat untuk loading. Sudah tampil seperti ini, kita klik rekam. Enter. Karena kita ingin membuat SPM UP, maka kita pilih dana UP nomor 10. Kita beri penama nomor SPP-nya garis miring SPP garis miring KPPN penerimaan garis miring lagi 2020. Lanjut ke tanggal di sini kita akan menuliskan tanggal 5 Januari 2019. Enter terus ya teman-teman. Karena kita ingin SPM-nya SPM UP, maka kita pilih sifat pembayarannya yaitu dana uang persediaan. Lanjut. Dasar pengeluarannya UU APBN 2019 nomor 12 tahun 2018. Ini yang pertama ini. Dokumennya DIPA, jenis dokumen DIPA, tanggalnya udah auto terbuat. Lanjut. Jumlah pengeluarannya 100 juta. Potongannya 0. Ini yang paling penting, supplier. Kita isi data suppliernya. Sudah. Klik kembali. Oke.
pun, enter juga langsung bisa. Ini sudah benar. Kembali, simpan. Jika sudah dilakukan, maka keluar. Lanjut kita melakukan cetak SPP untuk membuktikan bahwa pengerjaan kita tadi benar. Tanggalnya tidak mesti sama persis dengan tanggal SPP. Yang penting tanggal yang di SPP itu sesuai dengan rentang tanggal berikut. Saya mau buat 1 Januari 2019. Oke, sudah muncul. Kita centang, langsung proses. Maka begini hasilnya SPP UP. Kita keluar, kita beralih setelah itu untuk mencetak SPM UP, kita beralih ke aplikasi SAS UPSPM. Klik SPM, klik catat, batal, dan hapus SPM. Tunggu untuk loading sesaat. Catat SPM. Kita tulis rentangnya tadi ya. Saya memilih 1 Januari 2019. Ini sudah ada, pilih. Tunggu sebentar. Oke. Di sini namanya akan kita rubah. Tadi kan SPP, sekarang kita garis miring SPM KPPN penerimaan 2020. Tanggalnya kita buat tanggalnya 2 hari setelah tanggal SPP. Jadi tanggal SPP 5 Januari. Sekarang kita akan membuat tanggal 7 Januari 2019. Oke, sudah benar. Simpan. Jika sudah disimpan, kita keluar. Lanjut ke cetak SPM untuk membuktikan bahwa pengerjaan kita benar dan mengeluarkan PDF-nya, PDF SPM UP. Rentangnya tadi 1 Januari 2019. Ada, langsung centang, proses. Alhamdulillah sudah keluar. Beginilah. Penyedia uang persediaan rupiah murni, Staker kantor pelayanan, Oke, berarti berikut adalah gambaran SPM UP. Oke. Setelah ini kita keluar. Lanjut kita akan membuat SPM TUP. Caranya sama, hanya sedikit yang membedakannya. Langsung saja kita ke SPP, pilih RUH SPP, sama seperti tadi. Jika sudah keluar seperti ini, klik rekam, enter. Kita tetap memilih dana UP. Oke, sudah benar. Di sini kita memilih tanggal 20 bulan 2 2019.
Ini kita enter saja, enter terus karena sudah sesuai. Nah, ini yang membedakan antara UP dan TUP, sifat pembayarannya. Karena kita ingin mencetak SPM TUP, maka kita akan memilih sifat pembayarannya tambahan UP. Yang data yang lainnya sama. Jumlah pengeluarannya sama juga, 100 juta. Potongannya 0. Lanjut ke suppliernya. Di sini kita akan memberi keterangan tambahan persediaan KTPN, penerimaan tahun 2019. Kembali, oke. Kita cek akunnya, akun sudah benar. Kita klik simpan. Keluar. Lanjut kita menuju cetak SPP. Masukkan rentangnya tadi, seperti biasa saya akan memasukkan 1 Januari 2019. Proses. Beginilah SPP atau surat perintah pembayaran dari TUP. SPP TUP, surat tambahan uang persediaan. Lalu setelah kita mendapatkan ini, kita keluar dan beralih ke PPSPM, aplikasi SAS PPSPM. Klik SPM, catat batal dan hapus SPM. Tunggu beberapa saat. Catat SPM. Kita masukin rentangnya tadi, Januari 2019. Pilih. Tadi kan namanya SPP, sekarang kita tukar menjadi SPM. Tadi kita tanggalnya 20 Februari. 2 hari setelahnya berarti 22. Februari 2019. Simpan. Setelah itu klik keluar, langsung kita cetak SPM TUP-nya. Rentangnya kita masukin lagi, checklist, dan proses. Nah, beginilah penampakan dari SPM TUP. Sini kita ada keterangannya. Nih, uraiannya adalah tambahan uang persediaan KPPN penerimaan tahun 2019. Nah, hasil ini bisa kita jadikan PDF. SPM TUP. Keluar, jika diubah dia
Jika di Word, dia akan berbunyi seperti Oke, setelah kita dapatkan data DRPP-nya, langsung saja kita ke aplikasi SAS modul PPK. Pilih untuk mencetak SPP GUP. Kita pilih SPP seperti biasa, RUH SPP. Tunggu sesaat untuk loading. Pilih rekam, enter, kita enter, terus lalu kita pilih ganti UP. Kita beri namanya garis miring SPP KPPN penerimaan 2020. Tanggalnya kita buat tanggal 10 bulan 2 2019. Kita enter. Nah, di DRPP-nya ini yang merupakan hasil yang kita lakukan sebelumnya. Klik enter. Pilih DRPP. Pilih, klik OK. Sudah, berarti kita pilih sifat pembayarannya. Sifat pembayarannya tadi berarti GUP. Lanjut, ini sudah sesuai dasar pengeluarannya. Jenis dokumen kita pilih dokumen BIPA. Di sini tidak ada potongan ya. Tidak ada potongan, lanjut. Kita pilih supplier. Kode bendaharanya dipilih. Di sini kita tulis pembayaran pengganti uang persediaan. Biaan bulan Januari. Sudah ditulis dengan lengkap. Kita klik kembali. Oke. Akun, kita cek akun sudah benar. Simpan. Keluar. Lanjut kita mencetak SPP-nya. Kita tulis rentangnya. Checklist, lanjut ke proses. Oke, beginilah penampakan dari SPP GUP. Oke, setelah ini kita lanjut ke aplikasi SAS PPSPM. Kita klik SPM, catat, batal, dan hapus SPM. Tunggu sebentar.
catat SPM, tulis rentangnya tadi. Oke, sudah ada ya, nih, ganti UP, oke, pilih. Pilih, kita beri nama garis miring SPM, garis miring KPPN, penerimaan garis miring 2020. Tadi tanggalnya kan di SPP kita buat tanggal 10, berarti 2 hari setelah tanggal 10, tanggal 12 bulan 2 2019. Oke, sudah semua, simpan. Keluar. Dan untuk membuktikan pengerjaan kita benar, dan untuk mencetak SPM-nya, kita pilih SPM, terus pilih lagi cetak SPM. Kita tulis rentangnya tadi. Oke, kita checklist, lanjut proses. Alhamdulillah, beginilah bentuk SPM GUP. Pembayaran pengganti uang persediaan bulan Januari sudah sesuai ya. Dan untuk ini bisa dijadikan PDF. Kita beri nama SPM GUP. Simpan. Keluar. Berarti kita sudah berhasil untuk mencetak SPM GUP. Nah, berikut merupakan penampakan SPM GUP jika dilihat dari Word. Gini. Oke. Lanjut ke LPG bendahara. Kita akan membuat LPG, RUH transaksi. Jelek banget. Kita akan membuat LPG, klik bendahara pengeluaran, pilih RUH transaksi, lanjut. Ini kan merupakan tampilannya ya. Kita di sini mau menyetor pajak yang kita pungut tadi. Pilih rekam, setor pajak, pilih centang, pastikan tanggalnya sama ya. Misalnya kan tadi kita buat bulan 2, maka akhir dari bulan 2. Kita buat tanggal 28 bulan 2 2019. Sementara ini merupakan transaksi SPM UPTUP yang telah saya rekam sebelumnya. Demikian, lalu kita keluar. Sebelumnya kita harus ngisi
Demikianlah NTPN-nya. proses pencatatan Di transaksi sini bendahara. isinya dummy aja. NTB-nya juga diisi, dummy juga nggak apa-apa. Baru kita klik pilih. Pastikan tanggal buku dan tanggal dokumen sumber sama, lalu simpan. Oke. Lanjut rekam. Yang kedua tadi ya, tadi kan data. Store pajak masih sama, klik. Kita rubah dulu tanggalnya. Oh iya, tulis TNPN-nya dulu. NTPN, NTB juga kita klik. Kita isi dummy. Sebelum ya. Oke, kita klik dulu. Oh ya, jangan lupa tanggalnya lagi. Jadi 28 bulan 2 2019. Oke, pilih. Sudah sama, tanggal dokumen dan tanggal buku, simpan. Oke. Lanjut kita keluar. Setelah di store, kita menuju ke RUH pajak. Kita lihat hasilnya. Nah, berikut hasilnya di sini juga kita bisa nyetak ya. Maksudnya pajak ini bisa kita cetak juga STM-nya. Oke, tapi tidak apa-apa, kita keluar aja dulu. Tuh, nice to know aja. Lanjut, kita ke bendahara pengeluaran, terus ke posting. Kita pilih, kita klik dua-duanya ya. Bulan Februari udah benar, lalu posting. Oke, posting berhasil. Kita keluar. Lanjut kita ke cetak buku. Kita rubah dulu Februari. Kita buat buku kas umum aja. Di sini PPK-nya itu ada Puti Pertiwi PPK dan Puti Pertiwi BP. Bisa dilakukan penayangan, tapi kita tidak usah ya. Oke, keluar. Lanjut kita ke bendahara pengeluaran lagi. Berita acara selanjutnya. Kita klik lagi tuh, kita cari Puti Pertiwi PPK dan Puti Pertiwi BP, close. Terus kita rekam. Jenis BA-nya kita pilih yang nomor 3 ya. Kita acara custom pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Bulannya kita buat Februari tahun 2019. Langsung kita hitung saldo. Nah, sudah dihitung, nomor BA-nya kita buat 001. Terus tanggal BA-nya akhir bulan, akhir tahun ya. 12/12/2019. Lanjut kita enter penjelasan UP-nya kita tulis tidak ada selisih.
Tidak. Ada selisih. Validasi UP. Oke, kita simpan. Nah, sering terjadi ini untuk teman-teman, supaya tidak lupa misalnya terjadi ini, maka hal yang harus dilakukan adalah klik yang titik 3, klik OK, terus kita kasih penjelasannya aja sama ya, kayak penjelasan OK, tidak ada selisih. Oke, baru kita validasi lagi. Oke, simpan. Oke, kita klik, baru kita cetak. Berikut merupakan berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Jawabannya juga sudah sesuai. Kita keluar. Ini kok nggak mau ya? Oke. Kita keluar lagi. Oke, pengeluaran. Selanjutnya kita cetak LPG. Ini kita buat bulan Februari tadi ya. Februari tayang. Berikut merupakan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Tidak ada selisih ya. Ini juga jawabannya sudah Saya benar. Ria Armelia akan Kita keluar. Keluar begitulah untuk pencetakan LPG. Saya Ria Armelia akan melanjutkan bagian 4 yang terdiri dari pencatatan SP2D, monitoring UP dan TUP, monitoring kartu pengawas kontrak, dan pencatatan transaksi bendahara pengeluaran. Yang pertama kali saya lakukan di sini adalah pencatatan SP2D. Proses pencatatan SP2D ini bisa dilakukan pada modul bendahara atau modul PPSPM. Dan di sini saya melakukannya pada modul PPSPM. Pertama kita klik SPM, lalu ini catat nomor SP2D. Nah, kita masukkan tanggalnya 01/01/2019, baru kita enter. Nah ini, yang ini itu SPM yang UP, lalu yang ini SPM yang TUP. Kemudian kita lakukan pencatatan. Nah, di sini nomor SP2D-nya saya memakai data dummy. Sini kita masukkan nomor SP2D-nya. Yang pertama kita buat 57 AB 9926. Terus kita masukin enter, baru kita masukin tanggal SP2D. Nah, biasanya penerbitan SPM itu biasanya SP2D itu 2 hari setelah penerbitan SPM. Maka berarti di sini tanggal 9 bulan 1 2019. Lalu kita centang, lalu disimpan. Oke, kita lanjutkan yang di kedua. Kita masukin nomor SP2D-nya, kita buat 85 CD 9877. Kita masukin tanggalnya 2 hari, berarti 2 hari setelah
tanggal SPM, berarti tanggal 24 bulan 2 2019. Nah, di sini kita asumsikan di tanggal ini nggak ada hari libur ya, jadi dia di hari kerja. Lalu setelah itu kita pilih, kita centang, lalu kita simpan. Nah, pencatatan nomor SP2D-nya udah selesai. Namun apabila ada kesalahan administrasi, misal nomor SP2D-nya salah, maka ini kita klik yang pembatalan nomor SP2D. Nah, semua yang udah kita catat tadi itu ada di sini. Nah, tapi misalnya ada kesalahan, misal kita mau membatalkan SPM atau mau mengubah SPM atau SPP, nah maka nanti kita bisa hapus atau batalkan SP2D-nya di sini. Jadi begitu. Begitulah proses dari pencatatan SP2D. Selanjutnya kita melakukan monitoring UP, TUP, dan Karwas kontrak. Pertama di sini saya akan melakukan monitoring Karwas kontrak. Pertama kita masuk ke modul PPK, lalu setelah itu kita klik pagu dan kontrak, kita klik RUH kontrak dan transfer ADK. Selanjutnya kita masukin tahun kontraknya 2019. Oke, akan muncul ini yang perekaman kontrak yang sudah kita lakukan. Kemudian kita klik cetak. Nah, di sini kita klik Karwas kontrak. Maka akan muncul kartu pengawasan kontrak. Kita bisa melihat di sini total nilai kontraknya dan sebagainya. Jika mau di print, kita lakukan print report. Jika tidak usah. Dan di sini saya hanya akan menayangkan saja. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita melakukan monitoring UP dan TUP. Berbeda dengan kontrak, di sini kita akan mengklik monitoring, lalu kita klik monitoring UP TUP. Kemudian di sini saya akan klik yang di atas 5 hari. Nah, di sini tahun anggarannya kita ubah jadi 2019 karena datanya 2019. Lalu kita masukkan kode Satker 015116. Nah, nanti akan muncul Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan. Lalu kita klik. Nah, di sini kita akan bisa melihat SP2D untuk TUP. Di sini kita bisa melihat sisa UP-TUP, kita bisa melihat pagu, realisasi, sisa pagu, dan sebagainya. Nah, kemudian kita melakukan rekam SSBP. Untuk UP kita rekam. Di sini saya menggunakan data dummy. Tanggal setornya 11 bulan 1 2019. Ini juga menggunakan data dummy. Nilai setornya 100 juta. Lalu kita simpan. Kemudian kita klik lagi ini. Nah, selanjutnya kita melakukan rekam SSBP untuk TUP. Kita rekam, kita masukin lagi NPPN-nya. Tanggal setornya 26 bulan 2 2019. Ini datanya. Lalu nilai setornya 100 juta. Kemudian kita klik simpan. Oke, lalu kita klik lagi ini. Nah, kita bisa melihat ini hasil rekaman SSBP untuk UP dan ini SSBP untuk TUP. Kita bisa lihat sisa UP-nya menjadi 0 karena sudah diunil, dan juga sisa TUP-nya juga 0 karena sudah diunilkan. Dan inilah proses monitoring untuk UP TUP. Lalu kita klik tayang. Di sini saya tidak akan mencetaknya, tapi cuma untuk menayangkan saja. Jadi saya klik tidak. Nah, ini dia kartu pengawasan UP TUP. Kita bisa lihat ini untuk uang persediaan dan ini untuk yang tambahan uang persediaan.
Oke, lalu kita close. Nah, lalu kita keluar. Demikianlah proses monitoring UP, TUP, serta Karwas kontrak. Selanjutnya kita melakukan proses pencatatan transaksi bendahara. Pencatatan transaksi bendahara dilakukan di modul silabi pengeluaran. Pertama kita masuk ke modul silabi pengeluaran. Seperti yang kita ketahui, bendahara pengeluaran salah satunya melakukan pembayaran. Nah, suatu satker itu harus memiliki saldo di kasnya terlebih dahulu agar bisa melakukan pembayaran. Namun, karena kita belum pernah melakukan proses perekaman penerimaan, maka di sini kita simulasikan bahwa satker ini memiliki saldo awal. Perekaman saldo awalnya sebagai berikut. Kita klik menu bendahara pengeluaran, lalu kita klik RUH saldo awal. Pastikan kode data satkernya sudah benar, kode satkernya, kartu pengawasan, kode bendahara. Lalu kita isi saldonya. Kita klik simpan, maka saldo awal berhasil disimpan, lalu klik OK. Kemudian kita tutup. Nah, setelah di kas bendahara ada saldo, baru kita bisa melakukan transaksi pembayaran. Kita klik menu bendahara pengeluaran, lalu kita klik RUH transaksi. Kemudian kita melakukan perekaman. Kita klik rekam. Nah, di sini ada jenis transaksi. Di sini kita akan melakukan transaksi UP. Kita klik yang 08, kita pilih. Nah, di sini ada tanggal kwitansi yang telah kita rekam sebelumnya di bagian sebelumnya terkait perekaman kwitansi dan pajak. Nah, kita nggak bisa pilih dua-duanya, kita centang salah satunya saja. Di sini saya akan centang yang nomor kwitansi 00001. Lalu klik pilih. Nah, kita isi tanggal bukunya. Tanggal buku ini harus sama dengan tanggal dokumen sumber. Berarti di sini tanggal 15 bulan 1 2019. Kemudian kita isi rekening. Lalu kita simpan. Maka transaksi berhasil disimpan. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita klik tanggalnya jadi 01/01/2019. Kita enter. Nah, maka ini transaksi yang sudah kita catat tadi, yaitu transaksi UP nomor kwitansi 000001 untuk perjalanan dinas pegawai. Oke, selanjutnya kita lakukan lagi perekaman untuk yang kwitansi kedua. Sama seperti tadi, kita klik 08 transaksi UP, kita pilih. Nah, ini dia yang nomor kwitansi 0002, kita pilih. Lalu kita isi tanggal bukunya sama dengan tanggal dokumen sumber, tanggal 5 bulan 2 2019. Lalu kita isi rekening. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik simpan. Transaksi berhasil disimpan. Nah, kita ubah tanggal ini 01/01/2019. Nah, ini dia transaksi yang telah kita rekam. Jadi ini pencatatan transaksi yang telah dilakukan bendahara. Transaksi UP nomor kwitansi 001/002. Ini merupakan transaksi UP, sementara ini merupakan transaksi SPM UP TUP yang telah saya rekam sebelumnya.
Demikian, lalu kita keluar. Demikianlah proses pencatatan transaksi bendahara.